cara-cara rendah, hina, bahkan boleh dikata kelas sikap atau perilakunya preman kampung gitu, yang mabok minuman keras kemudian berlaku semaunya, ngoceh semaunya. Hari ini banyak sekali menjangkit perilaku seperti itu pada orang-orang yang katanya itu berpendidikan tinggi, katanya sarjana, katanya punya gelar ulama, ustadz, punya gelar profesor, doktor. Mereka menjatuhkan diri dengan perilakunya yang tidak terkontrol. Akibat apa? Akibat ada rasa kebencian, akibat ada pembiaran penyakit-penyakit hati, entah itu hubud dunia, ya, cinta dunia, cinta kedudukan, hasad, dengki, iri, sombong, dan lain-lain. Berawal dari kekecewaan pribadi yang tidak terpenuhi, terus membuatlah dia seolah ini framing atau narasi atau statement yang menurut mereka itu cerdas. Ya, bagaimana tidak menurut mereka cerdas, karena mereka itu kan seorang akademisi, pengamat. Ahlinya ahli dan lain sebagainya. Semua gelar-gelar mentereng diborong. Tapi tanpa sadar perilakunya itu sangat hina, rendah, jatuh melebihi orang awam. Itu sebabnya pembiaran penyakit hati itu tidak diperbolehkan itu, dan bahkan dilarang keras, dianjurkan keras dalam agama untuk supaya jangan sampai itu penyakit hati itu diberikan kebebasan menguasai hati, sehingga hati kotor, akal kotor, kesadaran pun tertutup, kesadaran robbani tertutup, sehingga apa yang keluar semua itu ya sampah, polusi atau racun bagi diri dan bagi jiwa-jiwa yang mengikutinya itu. Sebaliknya saya perhatikan ini zaman terbalik itu. Banyak orang-orang awam yang justru seperti seorang yang memiliki intelektualitas bagus, ya, kesadaran bagus. Dia seperti seorang akademisi, pengamat yang bicara itu tidak neko-neko, analisisnya juga tidak terlalu bulat itu, gamblang, karena yang dibicarakan itu kenyataan, karena yang dibilang, yang disampaikan itu dari kejujuran jiwanya, kesadaran akal sehatnya, dari rasa tanggung jawab dirinya terhadap kondisi masyarakat dan negeri ini. Itulah bedanya, ya, pembela sejati dalam agama dan juga pembela sejati dalam memperkuat kesatuan persatuan NKRI itu. Biasanya mereka itu bukan motif apa-apa,
tanpa modus macam-macam itu ya. Hanya panggilan jiwa itu. Gitu. Omongnya adem itu, pendapatnya itu nyata. Lah sedangkan yang pada punya gelar menteri yang hari ini yang seringkali itu membacakan berita-berita tentang keburukan Jokowi, pemerintah, keburukan apa saja yang dilakukan oleh Jokowi. Mereka hanya sibuk memenuhi hatinya dengan rasa benci, iri. Boleh saja kalau memang itu untuk kemajuan bangsa, kemajuan negara itu bagus. Tapi yang sangat terciri dari mereka itu ketiadaannya bil adli dalam memandang sesuatu, tidak adil itu. Kalau memang itu jiwa kita itu terpanggil untuk membenahi kondisi yang rusak, ya mestinya itu begitu menyampaikan sesuatu kerusakan, bagaimana juga itu solusi untuk perbaikan. Itu bila adli namanya, itu namanya konstruktif. Kritiknya itu membangun, ya memberi jalan. Kalau hanya terus mencari kesalahan, melemparkan narasi-narasi yang tidak ada fakta, framing yang menyesatkan, saya kira itu wujud dari ketertutupan kesadaran yang baik, ya. Saya kira itu bukan wujud daripada sumber daya kualitas intelektual mereka, tapi dari kegoblokan, kebodohan mereka. Semuanya yang cerdas atau yang baik-baik ya seperti intelektualitas, etikabilitas dan lain sebagainya, itu yang menurut mereka itu suka obrol teori bahasa populer itu. Nggak ada sikap nyata yang mereka tampakkan itu kecuali dalam teori-teori perbahasaan saja yang diramaikan itu dalam lisannya. Kenyataannya mereka hanya pandai mencari celah, tidak pandai mencari solusi. Ya tak bedanya itu kan. Satu sisi seolah menganggap orang itu semuanya itu cacat, tak ada sedikit pun kebaikan. Di satu sisi apa mereka juga tak sadar bahwa mereka itu bukan orang sempurna. Orang kalau kerjanya cuma hanya terus meneliti, mengawasi, mencari mencatat kesalahan orang lain, justru mereka itu kumpulannya daripada kesalahan, kekhilafan, kebodohan mereka sendiri yang justru menguasai seluruh kondisi badan lahir batinnya. Nauzubillah. Itulah zahir murokab atau orang-orang yang bodoh berlipat-lipat itu. Itulah mereka justru yang menghina dan merendahkan dirinya dalam dibalik kementerian gelar-gelarnya itu. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik orang yang tamatan SD atau bahkan tak sekolah, tamatan SMP sekalipun, tetapi Allah memberikan kita penjagaan, perlindungan, bersihnya hati, bersihnya niat, bersihnya tujuan. Insya Allah itu akan lebih berguna timbang orang-orang punya gelar, mengandalkan bahkan silu terhadap gelar, percaya diri terhadap gelar, tapi abai dengan segala bentuk kotoran hati
yang memuduhi mereka itu lebih bodoh daripada orang yang mereka bodoh-bodohkan itu. Begitu hari ini saudara yang terjadi. Moga apa yang saya sampaikan ini juga dimaklumi, keluar dari kebodohan saya, tetapi moga-moga kita semua janganlah orang bodoh seperti kita. Yang bodoh ini tidaklah mudah terbodohi oleh orang-orang yang punya gelar dengan tujuan membodohi kita dalam kebodohan mereka sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.